hangout pakai sarung? Why not? Kencan pakai sarung? Siapa takut? Nggak perlu thanksin kalau sarungnya sekece ini. Gimana, kece nggak? Kece nggak? Kece lah, masa enggak? Sarung tapi motifnya space, anime, jersey, floral, sampai motif koi juga ada. Hits abis. Ini nih baru namanya pelopor dan penggebrak aliran baru dalam dunia persarungan. Tapi apa nggak susah masarinnya, mengingat produk sarung udah banyak banget di pasaran. Jadi kalau dalam bisnis sarung gue, kita itu menganut teori purple cow. Jadi kayak misalkan teori itu ngomong kalau dalam satu kawasan, misalkan sapi itu kan warnanya biasanya hitam putih. Nah tiba-tiba ada sapi yang warnanya ungu, itu kan sangat mencuri perhatian kan. Nah sama juga di sarung gue. Jadi kebanyakan kan sarung di Indonesia itu kan polos, kotak, bergaris, ya monoton gitu motifnya ya. Wow, langsung dapet tips gitu dalam berbisnis ya bos. Catet, teori purple cow. Bila produk yang akan kita jual udah common banget di pasaran, hadirkan perbedaan yang ekstrim, mencolok dan terang benderang. Biar pada nengok, kepo, terus beli deh. Yuk kita kenalan sama sang desainer sekaligus bisnis owner sarung gue, Restu Utami Dewi. Usut punya usut, bisnis ini lahir pas pandemi. Kalau orang-orang terjun ke bisnis F&B, Mbak Ami malah ke bidang fashion. Dengan alasan pandemi nggak boleh diem aja nih, kudu produktif. Kepo dong kita, modal awalnya gimana sih buat memulai bisnis di tengah pandemi? Sarung gue itu kita milih untuk ambil pinjaman dari vintage. Kita memanfaatkan vintage. Kita memang mengesampingkan uang pribadi atau tabungan pribadi itu dari maksudnya untuk dipakai untuk bisnis gitu. Karena takutnya kalau misalkan pakai uang pribadi terus tiba-tiba bisnisnya mandek, kayak yaudahlah, kayak rugi aja gitu. Sedangkan kita sengaja ngambil vintage. Pertama ya yang penting vintage ini kita gunakan untuk sesuatu yang produktif, bukan untuk konsumtif. Wow, tips jitu dan bertualang Mbak Ami. Mau bisnis, nggak ada salahnya pinjam modal melalui aplikasi fintech. Karena kita akan terpacu buat bayar cicilan tiap bulan. Asal cross check dulu ya, pastikan fintechnya aman, terpercaya dan sudah approved by OJK. Kalau mau bisnis fashion dengan brand sendiri, kira-kira apa harus lulusan desain ya bos? Gak ada sih sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya kalau desain sendiri itu lebih ke autodidak dan emang senang aja dari dulu. Jadi kayak ya udahlah sekalian menyalurkan bakat terpendam. Mbak Ami juga nggak ada basic pendidikan desain, semua otodidak karena kemauan keras untuk membesarkan brand sarungnya. Disupport juga sama suami, jadi semangat maju terus pantang mundur beralih profesi dari karyawan jadi usahawan. Pernah jadi karyawan. Kalau ini sih bisnis pertama, tapi kalau suami bukan yang pertama kali gitu. Jadi kayak ada mentornya Mbak. Kalau untuk bisnis sarung gue itu pertama buat saya. Sebelumnya nggak ada basic bisnis. Soal inspirasi desain, seringkali malah didapat dari request followers. Makanya sosmed sarung gue aktif berinteraksi demi menjaga engagement. Awal mula bisnis ini dibangun, perjuangannya mayan bos. Cost buat trial and error nggak dikit juga. Mbak, bisa berapa jenis kain yang Jadi pas bikin prototype itu, kita nyoba 20 kain, 20 jenis kain yang berbeda. Gitu, dan itu kan lumayan juga ya, maksudnya ya di print beda juga. Jadi nggak semua jenis kain itu emang bisa dicetak. Itu baru soal cari bahan baku, belum lagi tantangan saat melempar produk ke pasaran. Ini kayaknya mahal deh, soalnya kan sarung itu kan sebenarnya harganya itu kan sekitar 70.000 sampai 80.000 itu kan ada kan. Sedangkan kita menjual sesuatu yang beda dan dengan harga 229.000 dan itu dibilang mahal. Tapi ternyata setelah kita tetap kekeh, enggak kok ini bagus dan layak. Maksudnya harga jualnya juga nggak begitu mahal kalau dari ongkos produksi. Dan akhirnya jalan juga. Malah banyak orang, oh lumayan nih harganya murah, terjangkau kayak gitu. Jadi memang ya segmentasinya harus pas.
Nah, ini juga menguntungkan untuk brand sarung gue yang marketingnya jadi terdorong tumbuh secara organik. Followers meningkat, reviewer juga banyak. Instagram itu banyak yang kayak nge-review dengan sendirinya gitu, bahkan minta Kak mau dong sarungnya nanti kita review, ini bagus nih, menarik kayak gitu. Nah dari situlah muncul sarung gue tuh kayak semakin dibantu sama mereka gitu. Meski begitu jangan pasrah juga, proses marketing tetap harus digenjot biar penjualan meningkat. Sarung gue sendiri menerapkan beberapa metode pemasaran. Sebenarnya kita ada program di sarung gue itu potensi kolaborasi. Nah jadi kita tuh ngajak desainer-desainer muda untuk kerjasama sama kita, kolaborasi. Jadi sistemnya nanti kita kasih mereka ke royalti. So, siapapun kamu yang jago desain bisa banget tuh kerjasama untuk kolaborasi sama sarung gue. Nah, Omset gimana nih Omset? Pasti udah menanti-nanti info yang satu ini kan? Kalau untuk omsetnya sebenarnya kalau misalkan kayak per bulan itu bisa menjual 80 sampai 90 sarung. Nah, mendekati Lebaran atau Idul Adha, ya pokoknya bulan Ramadan, terus Idul Fitri, Idul Adha itu omsetnya bisa naik 10 kali lipat. Nah, itu kadang malah kita kewalahan sendiri gitu. Karena itu juga Mbak Ami bisa memberdayakan masyarakat sekitar menjadi tim sarung gue untuk menghandle produksi, marketing, hingga konten sosmed. Nih bos, tips jitu ketiga sekaligus terakhir dari Mbak Ami untuk semua calon bos di rumah. Kalau dalam satu brand itu harus ada value-nya Mbak. Jadi kalau di sarung gue sendiri itu kita punya value setiap kamu membeli satu piece sarung, kamu itu berkontribusi menyumbang sarung-sarung yang ada di musola dan orang-orang sekitar yang membutuhkan. Jadi setiap tahunnya kita ada akumulasi modal dan berapa persennya itu kita sumbangkan. Tapi sumbangan itu bukan berupa uang ya. Maksudnya kita produksi itu menjadi sarung sesuai khas kita. Nah itu kita bagikan ke orang-orang. Keren ya, cuannya dapet, berkahnya juga dapet. Bisnis gini nih biasanya berpotensi bakal langgeng karena bermanfaat untuk banyak orang. FYI bos, sejak bisnis ini lahir, nggak sedikit loh yang terinspirasi dan bikin produk mirip-mirip alias serupa tapi tak sama. Dan hal itu nggak bikin Mbak Ami kesel kok. Oh banyak malah. Justru itu sih, sebenarnya kita senang-senang aja sih. Jadi ibaratnya sarung gue ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk buat sarung model kayak gini. Last but not least, target kedepannya seperti apa nih Mbak? Kalau untuk Indonesia itu sebenarnya kita udah menjangkau 34 provinsi Mbak. Tapi kalau untuk luar negeri kita baru ke Sri Lanka, Brunei, sama Malaysia. Semoga targetnya tercapai dan yang penting cuan bos. Ini nggak lebaran aja, ini habisnya 80 bal lebih ya dalam seminggu. Nah apalagi kalau lebaran, wah ini cuan banget pokoknya ya. Dan ini rasanya, wah enak banget.